Shalom para gembala sidang Sinode CMC, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami Ketua Sinode Reverend Dr. Gunadi Gunawan dan Sekretaris Umum Reverend Nathan Jurnawan STH akan membawakan satu topik dengan tema antara iman dan logika. Dengan adanya pengumuman bahwa dari pemerintah bahwa gereja-gereja saat ini ditutup dulu, bagaimana kita mengantisipasinya dengan iman dan logika, supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi situasi ini, dan akan diberikan satu tips-tips teknik bagaimana supaya iman dan logika ini memberikan pencerahan kepada saudara. Waktu dan tempat kami silakan, Saudara Sekretaris Umum Reverend Nathan Jurnawan akan membawakannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, kembali lagi bertemu dengan kami, Sinode CMC. Saya selaku Sekretaris Umum Sinode CMC ini, yang membawahi sekitar 400 cabang gereja kami di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, bahkan tentunya kami juga menyapa saudara-saudari kami dari sinode-sinode yang lain. Ketika menghadapi masalah virus corona yang begitu menggoncang dunia, berdampak yang begitu luas, dan penularan yang begitu masif. Hingga saat ini sudah hampir 700.000 orang yang kena virus corona. Dan dari 700-an ribu sudah sekitar 30.000 orang yang meninggal. Satu angka yang sangat menakutkan untuk jarak waktu yang begitu dekat. Ketika virus ini muncul sekitar bulan Januari dan sekarang bulan Maret, kita lihat sudah begitu banyak yang korban. Karena itulah dunia diliputi kegelisahan, dunia diliputi goncangan. Karena sepanjang sejarah mungkin ini yang cukup menggoncangkan. Walaupun virus-virus sebenarnya sudah pernah menyerang dunia beberapa waktu, beberapa abad yang lalu, tapi tidak seheboh sekarang. Karena sekarang media massa begitu gencar memberitakan. Mungkin dulu virus itu lebih parah, tapi media tidak secanggih hari ini. Tapi hari ini begitu canggihnya media, sehingga kadang-kadang dampak dari virus itu semakin membuat kita takut karena disebarkan oleh media-media. Kita bisa melihat secara langsung, kita mendengar secara langsung, karena itulah cukup menakutkan. Nah, di situasi kondisi demikian, dampak dari virus corona tersebut berdampak secara jasmani dan juga berdampak secara rohani. Dampak secara jasmani, kita tidak boleh berkumpul-kumpul bersama, kita harus menjauhi satu dengan yang lain, sementara jalanan-jalanan banyak yang ditutup, dan juga orang mulai memburu masker di mana-mana. Harganya walaupun mahal diborong. Kemudian obat untuk pencuci tangan atau hand sanitizer dan juga disinfektan di mana-mana laku keras, bahkan barang itu sampai habis. Bahkan ketika ada negara yang men-lockdown negaranya, lalu terjadilah goncangan secara ekonomi, di mana kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari diborong semua. Dan Indonesia pun sempat mengalami gejala tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Nah, itu dampak secara jasmani. Orang-orang ketakutan tertular oleh penyakit tersebut. Kadang-kadang ketika kita lihat seseorang batuk-batuk dengan jarak beberapa meter, langsung cepat-cepat kita menghindar, jangan-jangan itu kena virus corona. Karena itulah Indonesia punya satu pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sejak munculnya COVID-19, itu menjadi berubah. Bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh. Bukankah kita sekarang suruh jangan bersatu? Kita berpisah-pisah supaya kita selamat satu dengan yang lain? Begitu hebatnya dampak dari virus corona. Nah, dampak secara rohani seperti apa? Kita lihat rumah-rumah ibadat sekarang diharapkan oleh pemerintah ditutup sementara. Tidak ada kegiatan, baik itu gereja, masjid, vihara, kelenteng, karena di sana ada perkumpulan massa, ada kegiatan ibadah. Dengan demikian berdampak jika ada salah satu dari anggota umat tersebut yang kena virus corona, maka dengan cepat akan cepat sekali menyebar.
Karena itulah jika ada satu umat yang kena di dalam satu rumah ibadat, maka semua umat itu dikarantina. Nah, menjadi persoalan bagi kita sekarang adalah 2 minggu sebelum pemerintah secara resmi memutuskan untuk menutup sementara rumah-rumah ibadat, saya sudah rapat dengan pengurus saya. Pak, dengan situasi demikian, dan juga nanti membawa himbauan dari pemerintah untuk sementara mungkin kita off ibadah dulu. Kemudian ada salah satu dari pengurus saya, kelihatan orangnya cukup beriman, berkata, Pak Nathan, kenapa kita mesti takut? Kita mesti iman dong. Masa tasamang menghadapi virus corona saja kita takut? Saya katakan kepada pengurus tersebut, harus disesuaikan antara iman dengan logika. Karena itulah, renungan saat ini saya beri judul, pertentangan antara iman dengan logika. Nah, ini dua hal yang sulit dijembatani. Karena apa? Ketika engkau mengandalkan iman, maka logika engkau akan lumpuh. Dan ketika engkau andalkan logika, maka iman engkau akan menurun. Lalu bagaimana antara iman dengan logika itu sejajarkan? Ketika kita tidak ada ibadah di gereja, lalu dianggap engkau tidak punya iman, engkau penakut, engkau takut Tuhan tidak jaga dan lindungi engkau. Bukan masalah itu. Saya ingin coba kutip satu ayat pertentangan antara iman dengan logika. Kita lihat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Coba pemirsa perhatikan ayat ini. Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18. Pertentangan antara iman dengan logika. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan pertentangan antara logika dengan iman. Di ayat yang ke-17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ini berbicara iman. Ya. Nah lalu ayat 18, mereka akan memegang ular. Sekarang kita lihat, Anda punya iman. Coba Anda pegang ular kobra. Dan Anda kena gigit, kira-kira hidup atau mati ya? Lalu di sini dikatakan, walaupun engkau minum racun maut, engkau tidak akan celaka. Ada yang berani terima tantangan saya? Saya sediakan 1 gelas racun dan Anda coba minum. Terserah Anda berdoa. Saya silakan Anda berdoa. Lalu kita lihat setelah Anda minum 15 menit atau setengah jam, ada reaksi tidak. Okay. Nah kemudian menumpangkan tangan orang sakit, orang itu akan sembuh. Oke. Kalau ada yang mau terima tantangan, saya akan panggil orang yang lagi parah-parahnya kena virus corona. Lalu Anda tumpangin tangan. Kira-kira setelah itu Anda bebas dari virus corona apa tidak? Nah itu bukan demikian aplikasi ayat-ayat Alkitab. Di sini memang menyuruh kita beriman. Tapi di sini logika kita juga harus bekerja. Harus bedakan antara mati syahid dengan mati konyol. Nah kalau yang diucapkan di sini itu tidak ada pilihan. Misalnya dipagut ular tanpa sengaja. Mungkin di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan berjalan di malam yang gelap, membesuk dan sebagainya. Dipagut ular kobra dan tidak sengaja. Nah bisa saja dia berdoa lalu dia tidak akan mati. Atau ketika seorang hamba Tuhan melakukan pelayanan di daerah-daerah, di tempat-tempat yang terpencil, di mana ilmu hitam itu masih kuat. Lalu ada orang yang mencobai pendeta tersebut. Dia kasih racun di atas gelas air putih, lalu dia suruh pendeta minum. Pendeta tidak tahu bahwa itu sudah ada racun. Dia minum. Tidak akan masalah. Itu kondisi Bapak Ibu. Kondisi di mana kita nggak ada pilihan atau kita dikerjai oleh orang lain. Tapi ketika kita ada pilihan, maka Tuhan izinkan. Itu tidak bertentangan dengan iman. Nah, saya ingin jelaskan bahwa ketika kita tidak ada pilihan, memang kita hadapi. Tapi kalau kita masih ada pilihan, Tuhan izinkan kita memilih yang terbaik untuk menyelamatkan jasmani kita. Saya akan berikan ayat yang lain. Ini terjadi ketika akhir zaman terjadi penganiayaan. Harus bedakan antara mati syahid dengan mati konyol. Kita lihat Matius pasal yang ke-24 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Matius 24 ayat 15.
Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Ayat yang ke-16. Maka orang-orang yang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Perhatikan, waktu terjadi penganiayaan. Nah, mestinya waktu penganiayaan itu saat di mana kita bisa mempertahankan iman, mati, syahid, dan itu mulia sekali di mata Tuhan. Oke? Ketika engkau mengalami penganiayaan dan engkau mempertahankan iman engkau di mata Tuhan, itu mati syahid, itu mulia sekali. Tapi di saat kondisi demikian pun Tuhan Yesus masih izinkan kita untuk menyelamatkan diri. Maka di ayat yang ke-16 Tuhan berkata, orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Oke? Tuhan izinkan engkau kabur kok. Dan ketika engkau kabur ke atas gunung menyelamatkan diri, apakah menunjukkan engkau tidak punya iman? Bukankah Tuhan yang izinkan? Nah, kalau Tuhan yang izinkan ketika engkau menghindari virus corona, anjuran pemerintah, kita tidak usah berkumpul dulu, kita menghindari pertemuan dan sebagainya, kita disuruh pakai masker, kita disuruh cuci tangan, apakah itu bertentangan dengan iman? Sama sekali tidak. Karena itulah bagaimana menjembatkan antara iman dengan logika itu sangat-sangat penting. Ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Bahkan ketika penganiayaan sedang dahsyat, engkau ada di bumi, enggak usah turun. Karena penganiayaan ada di bawah. Ketika engkau turun, engkau menyerahkan nyawamu. Dengan kata lain, kita kalau bisa menghindar, kita menghindar. Ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Bahkan ketika orang di ladang, di alam terbuka, dia membutuhkan pakaian dalam kondisi mungkin dingin. Apalagi ketika Yesus berbicara, kita harus lihat konteks di mana di Timur Tengah itu ada musim. Ketika terjadi musim dingin, dan saat itu betul-betul membutuhkan baju hangat. Dan baju hangat Anda ada di rumah. Tapi Tuhan berkata, daripada engkau mati karena penganiaya-penganiaya yang ada di rumahmu, lebih baik engkau tinggalkan baju hangat itu, engkau larilah, selamatkan dirimu. Artinya itu kondisi yang memungkinkan kita untuk menyelamatkan diri. Lalu ayat yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau bayi atau yang menyusui bayi pada masa itu. Ibu yang sedang hamil, jelas dia tidak leluasa untuk melarikan diri. Tidak leluasa bergerak. Demikian pula bayi yang sedang menyusui, bayi itu masih kecil. Ibu yang masih punya bayi mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Maka Tuhan berkatalah, kasihan mereka akan alami celaka. Nah, ini tidak ada pilihan Bapak Ibu. Tidak ada pilihan di mana mereka sudah sulit untuk melarikan diri, maka kita nggak ada pilihan lagi. Nah, itu bukan masalah iman dengan logika. Demikian pula, Anda bayangkan nggak? Kalau semua harus mengandalkan iman, oke? Berapa banyak pendeta yang akan mati? Berapa banyak yang akan korban? Karena faktanya di Indonesia, sudah kurang lebih 20 pendeta yang meninggal. Jika ada jemaat yang jelas-jelas kena virus corona, lalu pendeta diminta, Pak, tolong tumpangi tangan, saya percaya ketika tangan Bapak menjamah kepala saya akan sembuh. Lalu pendeta tumpangi tangan atas permintaan jemaat. Oke? Dan pendeta kena tular. Kalau pendeta punya imun, punya kekebalan tubuh, masih bagus. Kalau pendeta sendiri mungkin ada background penyakit, misalnya dia asma dan sebagainya. Nah, itu habis Bapak Ibu. Maka tidak heran banyak yang meninggal. Apakah pendeta yang kena tular virus corona itu menunjukkan mereka tidak beriman? Tidak begitu. Justru mereka berkorban karena melayani umat-umatnya. Di saat begitu sulit pun pendeta masih turun tangan. Saat ini yang paling rawan kena virus corona itu hanya ada dua, pendeta dengan dokter. Tidak bisa lari. Kalau dokter melarikan diri, Anda bisa kebayang nggak? Ketika dokter menyelamatkan diri, menghindari orang-orang yang virus corona, Anda bisa bayangkan berapa banyak lagi yang akan korban. Demikian pula kita sebagai pendeta, kadang-kadang kita memang sulit menghindari kondisi-kondisi demikian. Jika ada kematian jemaat, apakah kita berkata, oh virus corona lagi parah-parahnya, maaf ya, yang menguburkan sementara orang lain saja.
Kan nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ini kondisi yang tidak ada pilihan. Oke. Nah, tapi kalau masih ada pilihan, mari kita memilih secara bijaksana. Karena harus bedakan antara mati syahid dengan mati konyol. Jika di saat penganiayaan yang begitu dahsyat, Tuhan masih izinkan untuk menyelamatkan diri, maka apalagi gara-gara virus corona. Mati karena virus corona, itu menurut saya bukan sebuah kemuliaan. Tapi kalau mati syahid, mati mempertahankan iman di mana tidak ada pilihan, itu sangat mulia di mata Tuhan. Tapi itu pun Tuhan masih beri kesempatan melarikan diri, menyelamatkan diri. Dengan demikian, kita harus bijaksana, harus bisa coba menjembatani kebenaran firman Tuhan antara iman dengan logika. Jangan sampai Bapak Ibu demi ingin mati syahid, tapi mati konyol gara-gara virus corona. Karena itulah saya sangat bersyukur bahwa hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil, walaupun mereka kena virus corona, tapi saya percaya karena mereka memang ingin menolong umatnya, ingin supaya dekat dengan domba-dombanya, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan itu tertular virus corona. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika gereja sementara tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, karena kita mengikuti himbauan dari pemerintah, bukan menunjukkan kita itu tidak punya iman. Justru kita coba mensejajarkan antara iman dengan logika. Kalau kita tetap beriman, dimanapun kita berada, kita tetap bisa berdoa, kita tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Jangan kita dibatasi oleh gedung. Gara-gara gedung kita dikatakan tidak punya iman. Allah itu roh. Dimanapun engkau berada, ketika engkau berseru, dia akan hadir di tengah-tengah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.